Sebelum Lebaran tiba, sebelum gema takbir berkumandang, izinkan saya meminta kemaafan atas segala khilaf dan salah. Mungkin terkadang kaki pernah salah langkah, bibir kadang salah berucap, hati kadang salah sangka, janji kadang terlupakan. Mohon maaf lahir dan batin. Tata caranya, terlebih dahulu sholat id diawali dengan niat usolli sunnatal idul fitri rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau ingin pakai bahasa Indonesia juga boleh. Sengaja aku sholat sunat Idul Fitri mengikut imam 2 rakaat karena Allah. Kemudian di rakaat pertama diawali dengan 7 kali takbir. Di antara takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah 7 kali takbir, baru kemudian pelaksanaan seperti biasa. Imam membaca Fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, bangkit kembali untuk rakaat kedua. Pada rakaat kedua diawali 5 kali takbir. Kalau yang pertama tadi 7, rakaat kedua 5. Di antara takbir tetap kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru kemudian seperti biasa diteruskan Fatihah, ayat sampai salam. Itu tata sesungguhnya pasti kita sudah terbiasa juga. Kemudian Bapak-Bapak Ibu-Ibu, setelah sholat adalah pelaksanaan khutbah. Khutbah rangkaian yang tidak terpisahkan dengan sholat itu sendiri. Jadi sebagaimana perilaku kita ke sholat, seperti itu juga hendaknya saat khutbah berlangsung. Artinya Bapak Ibu jangan sampai saling berbicara, saling mengobrol. Bapak-bapak apalagi jangan ada yang merokok. Ibu-ibu jangan buka aurat dulu. Dan anak-anak kita mari kita amankan. Begitu ketentuan yang sebenarnya. Jadi khutbah masih bagian yang tidak terpisahkan dengan sholat id. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberkahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan mengenai sholat Idul Fitri. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu atas segala infak dan sedekahnya. Mudah-mudahan segala kebaikan Bapak-Bapak Ibu dan balas Allah dengan pahala berlipat ganda. Kami dari pengurus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri
minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kita semua. Demikianlah mungkin acara hari ini, kita akan sholat Id berjamaah. Kami minta kepada imam nanti setelah sampai di sajadahnya agak tunggu sebentar Bapak Imam, karena kita persilahkan jemaah kita yang masih berdiri di bagian utara untuk bisa masuk dulu. Demikianlah acara kita hari ini, kami sebagai pembawa acara sebagai protokol. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa hadana wahdah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة الأخرى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ثُمَّ قَالَ رسول الله عليه وسلم: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh dan pemuka masyarakat, wal hadirat sidang jamaah Id yang terhormat. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang selalu diberikan pada kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta untuk para keluarga beliau, untuk para sahabat setianya, dan untuk orang-orang yang mengikuti ajaran beliau dengan benar dan dengan ikhlas sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pagi hari ini termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita seluruh umat Islam di berbagai penjuru tanah air, bahkan di berbagai belahan bumi, merayakan Idul Fitri, bersukacita
mengumandangkan kalimat takbir, tahmid, takdis dan tahlil, mengagungkan asma Allah setelah merampungkan perjuangan melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebanyak 1 bulan penuh. Tiba masanya hari ini kita bergembira dalam rangka untuk bisa kembali suci, bersih seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayaumin waladathu ummuhu, suci seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Nabi mengumpamakan seorang bayi yang baru lahir, apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya, tapi setiap mata memandang senang melihatnya. Tidak jarang terjadi berebut untuk menggendong-gendong bayi yang baru lahir tersebut. Bayi yang baru lahir tidak memiliki buruk sangka, belum tercemar ada rasa sombong, iri dan dengki. Seperti itu digambarkan oleh Nabi orang-orang yang berhasil melaksanakan puasa Ramadan kemudian bisa merayakan Idul Fitri dalam pengertian kembali suci, kembali fitrah. Meski demikian, kaum muslimin wal muslimat, tidak sedikit di antara umat Islam yang hanya kebagian Lebaran. Lebaran tentu berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran adalah tradisi, siapapun boleh ikut, walaupun puasanya tidak bagus, walaupun ibadahnya kurang, seluruhnya boleh ikut Lebaran. Tapi Idul Fitri, kembali suci, adalah sesuai dengan perjuangan masing-masing. Maka pada kesempatan pagi ini kita kutip firman Allah pada surat Al-Baqarah bagian akhir dari ayat 185, agar dapat meraih fitrah, agar dapat meraih suci. Kata Allah, caranya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang pertama ialah walitukmilul iddah, hendaklah engkau sempurnakan jumlah bilangan puasamu. Itu sudah kita lakukan. Bagi yang memakai metode hisab wujudul hilal, penuh 30 hari. Bagi yang memakai metode ru'yatul hilal, melihat bulan, puasanya tahun ini 29 hari. Di luar itu tentu tidak ada diatur dalam agama, apalagi yang mengaku menelpon Tuhan, tidak ada di dalam ketentuan agama kita. Sempurnakan walitukmilul iddah juga bermakna ialah Ramadan boleh berlalu, tangan kita tetap berpuasa dari mengambil yang bukan hak kita. Ramadan boleh berlalu, mata, telinga tetap berpuasa dari melihat dan mendengar yang dilarang dalam agama. Ramadan boleh berlalu, tapi perut kita tetap berpuasa dari kemasukan yang haram, kemasukan yang tidak halal, yang bukan hak kita. Nabi mengingatkan kita, ayyumalahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh sumbernya dari yang haram, maka api neraka lebih cocok untuk membakarnya. Bahwa hari ini neraka itu belum kita rasakan. Yang ingin menguji, silahkan hidupkan korek api yang kecil saja, uji dengan kulit kita. Apalagi nanti kata Nabi di neraka, setiap daging yang tumbuh bersumber dari yang haram, maka akan dibakar oleh api neraka.
Makanan haram juga berdampak besar terhadap keluarga kita. Kalau sumbernya uang haram kemudian dibelikan beras dimasak menjadi nasi kemudian dimakan oleh anak kita, istri kita, keluarga kita. Adalah jelas Nabi memakai hadis menggunakan kalimat yang sederhana, simpel, tidak rumit. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan yang menerima sogok letaknya di neraka. Meskipun sampai yang menyogok itu memberikan 1 juta untuk 1 suara, bahkan 10 juta sekalipun, dipastikan yang menerima sogok tidak menjadi kaya. Tapi merujuk pada hadis Nabi, dipastikan yang menerima di neraka. Sepanjang ada akadnya, terimalah duit ini, pilih saya, maka letaknya di neraka. Ada himbauan, terima uangnya, jangan pilih orangnya. Ini menghimbau berbohong, mengajarkan kemunafikan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Neraka, di bawahnya kerak. Di kerak inilah letak orang munafik. Lalu ada himbauan, terima uangnya, jangan pilih orangnya. Uangnya sedekahkan ke masjid. Uangnya sumbernya sogok, sumbernya barang haram, disedekahkan ke masjid. Di mana letak hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban? Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali sumbernya baik. Maka hati-hatilah Bapak Ibu. Di hadis yang lain Nabi menguatkan la'anallahu rasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok. Apa makna laknat? Makna laknat adalah tertutup pintu rahmat. Maka bangsa yang besar ini, bangsa yang hutannya luas, lautan luas, hasilnya melimpah ruah. Di bawah laut terdapat kekayaan yang besar. Tambangnya banyak, minyaknya banyak, timahnya banyak. Sekaligus banyak kemiskinan, banyak pengangguran, banyak kejahatan, banyak kriminal. Oleh jadi karena para pejuang kita, para pendiri bangsa yang termasuk terbanyak dari Sumatera Barat, dari ranah Minang, para leluhur kita merumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dituliskan dalam kalimat tersebut ialah atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Tapi kemudian rahmat tadi tertutup dengan perilaku sogok menyogok. Masih ada kesempatan pintu bertaubat sepanjang tidak dalam rangka berolok-olok. Maka walitukabbirullah, besarkan nama Allah, meyakini Allah selalu ada di sekitar kita. Bung Tomo, tokoh 10 November yang dikenal dengan Hari Pahlawan, dalam buku sejarah menceritakan, kalau tidak ada kalimat Allahu Akbar, saya tidak tahu dengan apa menyatukan putra-putri terbaik bangsa Indonesia dalam rangka mengusir penjajah. Ini juga yang dahulu dibaca, kalimat takbir yang sama dibaca oleh pahlawan kita, leluhur kita, Tuanku Imam Bonjol, yang dibaca oleh Buya Hamka, Muhammad Natsir, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Tan Malaka, dan banyak lagi pejuang pendiri bangsa berasal dari ranah Minang, Sumatera Barat. Jangan kita khianati. Justru kita jadikan Allahu Akbar, mengangkat bangsa ini dari keterpurukan, mengangkat bangsa ini dari kerendahan. Kita bangkitkan semangat kita dengan memastikan Allahu Akbar walillahil hamd bersarang dalam hati dan sanubari kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka meraih